Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memperlihatkan cara pengisian VIBE di Simponi bagian 1.5, bagian pendidikan, pelatihan teknik maupun pelatihan manajemen. Ya, jadi yang bisa masuk di sini adalah semua kegiatan pelatihan-pelatihan terkait teknik, manajemen, termasuk pelatihan bahasa. Sebelum saya memperlihatkan contoh bagaimana mengklaimnya di Simponi, kita kembali lagi melihat bagaimana bagaimana melakukan klaim, ya, seperti yang terlihat pada penuntun yang telah disediakan. Jadi pada penuntun ini terlihat ada beberapa item yang bisa diklaim, ya. Misalnya peserta pada pelatihan, workshop atau BIMTEK, penyuluhan, sosialisasi atau FGD. Jadi posisi kita hanya sebagai peserta, ya, itulah yang bisa kita klaim, ya, peserta pelatihan keteknikan atau manajerial atau bahasa, ya, workshop, ya, keteknikan, ya, kemudian manajerial, ya. Jadi kita sebagai peserta, karena kalau kita sebagai panitia ada tempatnya, tempat lain, bukan di 1.5 diklaim. Kalau kita sebagai pembawa materi juga bukan di sini tempatnya, ya. Tapi tempat di 1.5 ini disediakan untuk mengklaim ketika kita mengikuti sebagai peserta, ya. Strukturnya seperti ini, ya. Misalnya kita mengikuti pelatihan asesor, ya, asesor SMK 3 misalnya. Kemudian siapa penyelenggara, di mana, kapan, dan level materi serta durasinya, ya. Kemudian jangan lupa sebaiknya materi pelatihan dituliskan apa yang kita dapatkan dari pelatihan itu, atau apa yang kita kegiatan FGD misalnya, ya, atau seminar atau sosialisasi apa gitu yang kita ikuti gitu, ya. Nah, di bagian 1.5, ya, bagian pendidikan non formal ini, ya, sudah ada beberapa macam klaim kompetensi yang bisa dipilih, ya. Sudah mulai dari W2, W4, ya, wajib 4, wajib 2, dan pilihan 10, ya. Nah, jumlah yang bisa dipilih masing-masing maksimum 6 unit kompetensi yang bisa dipilih. Sekarang kita coba ke Simponi, ya, untuk mengisinya. Kita tambah baru, ya, kita tambah baru. Kemudian misalnya seperti contoh misalnya pelatihan, ya, asesor atau pelatihan auditor SMK 3 misalnya, penyelenggara ICOS misalnya, ya, di Jakarta, kemudian Provinsi DKI, Indonesia, kapan dilakukan, misalnya Maret, ya, 2011 sampai ya, kadang misalnya hanya 3 hari misalnya, ya, Maret, ya, kembali lagi Maret 2011 misalnya. Pelatihannya karena misalnya dia auditor tidak mungkin dasar, tapi misalnya dia advance. Kemudian jam pelatihan, ya, setara berapa jam, ya. Kalau 36 jam berarti sekitar 2, kalau pelatihannya pagi sampai sore saja misalnya kan 8 jam, ya, berarti setara 3 sampai 4 hari kalau lama pendidikan sampai 36 jam. Tinggal disesuaikan saja yang sesuai. Misalnya di sini, kemudian materi pelatihan, misalnya pelingkupan, kemudian yang kedua adalah pemeriksaan berkas, dan seterusnya, ya. Tinggal diisi selengkap mungkin, maka nilainya juga pasti akan sebaik mungkin diberikan oleh penilai. Sekarang kita lihat di sini ada W2, ya, seperti yang di penuntun tadi ada W2, W4, dan W10. Kita periksa dulu. Ada item W2 1, 2, 3, 4, ya, masih W2, W25, W26, kemudian pindah ke W4.
ya, W4, ya, W4 1, 2, 3, 4, 5, dan kemudian P10 1 sampai P10 6. Ini kita bisa pilih W2-nya 6, W4-nya 6, dan P5-nya 6. Kita bisa coba misalnya, apa tadi kita pelatihan auditor misalnya. Kita ya, kita pilih misalnya ini 1, ya, 2, kemudian 3, kemudian kita pilih karena ini masih W4, ya, sistem mutu misalnya, kaidah mutu, ya, karena ini berkaitan dengan pemeriksaan, ya, kemudian uji coba. Nah, sekarang kita diingatkan, oh, kita sudah lebih dari 5, ya. Kemudian kita oke. Kita pindah ke kita pindah ke W4, ya, W4. W4-nya misalnya seperti ini, ya, kemampuan menentukan sasaran, ya, ya. Kemudian, ya, misalnya terkait dengan ini, ya, maaf ya, ternyata 5, ya, 5. Nanti penentunya disesuaikan. Jadi bukan 6 yang bisa dipilih, tapi 5 untuk W2 dan W4. Kemudian P10, ya, P10 kita pilih, ya, katakanlah misalnya seperti ini, ya, sesuai dengan pelatihan yang kita ikuti. 5 juga, ya, hanya ada 5. Kita oke. Kemudian kita save and continue, ya. Begitu pula misalnya kita tambah lagi, ya, FGD penerapan GCG misalnya, Good Green Government di perusahaan, ya. Ini oleh misalnya Pemda Kabupaten Tuban misalnya, ya. Ini Kabupaten Tuban, kemudian Jawa Timur, kemudian Indonesia, kemudian kapan dilaksanakan, ya, misalnya 1993, ya, kemudian Oktober, ya, karena biasanya kan 1 hari saja misalnya, ya, kemudian ini tingkat dasar, kemudian lamanya tentu karena 1 hari saja. Nah, ya, kalau umumnya FGD biasanya hanya 1 hari. Kemudian FGD bertema penerapan GCG di perusahaan, praktik baik PT XYZ misalnya, ya. Kemudian kita pilih lagi, ya. Bisa saja sama di atas, tapi mungkin ada yang berbeda, ya, katakan seperti itu. Tapi yang pasti adalah jumlah yang bisa diklaim itu pasti sama saja, maksimum 5. Ya, maksimum 5. Kemudian kita pindah lagi ke W4, ya. Ini misalnya saja saya memilih seperti ini, ya. Kemudian P10 juga 5, ya. Oke, saya simpan, jangan lupa di save and continue. Nah, dengan demikian kita selesai, ya, membahas bagaimana cara mengklaim kegiatan-kegiatan pada FAIP bagian 1.5 pendidikan non formal, ya, pelatihan teknik maupun manajerial.